Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sahabat? Saya doakan sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohaninya, dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Yang punya penyakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat dan cita-cita semoga Allah kabulkan hajat dan cita-citanya. Sahabat sekalian, di video kali ini akan membahas tentang suluk menuju Allah. Suluk itu ialah perjalanan menuju Allah. Video ini sangat cocok buat sahabat yang memang lagi memperdalam ilmu agama, lagi memperdalam ilmu tasawuf, lagi memperdalam ilmu kaji diri, kaji rasa. Nah, di sini tempatnya sahabat ya. Kalian yang baru datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel Nasihat Islam. Channel ini kategorinya ilmu, dakwah, wawasan, dan pengetahuan, dan tutorial. Jika sahabat tertarik dengan tema di atas, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan loncengnya, agar sahabat mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Sahabat, sebelum kita mulai videonya, alangkah bagus meluruskan niat kita dulu. Dengan cara bersama-sama kita membaca ilahi anta ma'sudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifata. Selamat menonton. Salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda alam Habibullah, kekasihnya Allah. Semoga kita yang hadir ini termasuk orang yang mampu mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Nabi, ana Habibullah, aku ini kekasih Allah. Wal musolli habibi, orang yang membaca salawat akan dijadikan kekasihku. Jadi ringkas kata, kalau kita pengen dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kesepuhan, para asatid, wabil khusus Ustadz Darto, alhamdulillah terhadir di tengah-tengah kita. Ustadz Asep dan para kesepuhan, Haji Cucu, Pak Junaidi, Pak Jamarno, Pak Lutfi, semuanya. Semoga senantiasa kita selalu mendapatkan taufik hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum amaliyah, kita bersama-sama, kalau bahasa sharing-sharing, soalnya kalau ngaji saya malu nih sama Pak Ustadz Darto. Biasanya kan Ustadz Darto. Jadi bukan ini Pak Ustadz, ini mas bukan ngaji, kata sharing. Tapi semoga walaupun sharing ada barokahnya, ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thayyiba. I'lam ayuhal muridu annahu yambagi laka ba'da taubati anta takhalla anil awsafid dimiyati li annaha najasatun ma'nawiyatun la yumkinu ataqarrubu biha ila hadratil qudusiyah ilahiyah. Perlu kita ketahui, ayuhal murid, wahai orang yang mengharapkan kembali kepada Allah,
annahu yang bagilah seyogianya, alangkah indahnya kita sebagai murid thariqah ba'da taubati, sesudahnya tobat, apa yakni mengosongkan atau nabi menghilangkan daripada sifat-sifat yang tercela. Apalagi sekarang lagi musim politik ya, yang satu nyela paslon nomor 2, yang dua ya begitu deh. Nah, kajian di sini seyogianya kita sebagai murid, orang mengharapkan kembali kepada Allah itu mestinya sesudahnya tobat itu dihilangkan sifat-sifat negatif, sifat-sifat yang cacat, sifat-sifat yang ukurannya buruk. Kenapa? Li'annaha najasatun maknawiyatun. Karena sifat-sifat yang tidak sifat-sifat dimiyah, sifat-sifat yang tercela itu namanya najis bangsa maknawi. Najis ada bangsa maknawi, ada bangsa yang kelihatan. Seperti bangsa maknawi ialah kebanyakannya apa? Adanya di qalbu, di hati. Sehingga dikarenakan ada najis-najis maknawi, kita selaku lagi belajar suluk menuju Allah ini layum kinu at-taqarrubu biha ila hadratil qudsiyah, tidak akan nyampe mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selaginya masih ada sifat-sifat tercela. Makanya di sini sesudahnya ba'da taubati, sesudah dia tobat, seyogianya menghilangkan sifat-sifat yang cacat. Kama la yumkinu ataqarrubu bin najasati as-suriyati lal ibadah ilahiyah fala budda lisalik ayu zaki nafsahu min jami'iha. Seperti halnya najis, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mau sholat, ya harus suci dulu. Kayak gak bisa sholat kalau bawa-bawa najis. Sehingga sholat itu harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kenapa? Karena kita menuju ibadah, mau menuju mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik secara najis dohiriyah maupun secara batiniah, seyogianya sebagai orang yang menempuh menjalan menuju Allah itu hilangkan najis-najis, baik najis maknawi atau najis dohiriyah, badaniyah. Sesudahnya dibersihkan daripada sifat-sifat yang tercela, wa yatahali bi ausafil hamidah, dihias, diisi, dihilangkan sifat-sifat yang jelek. Ya. Sesudahnya dihilangkan, diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Fal ausafu al-dimiyatu kal hasan. Contohnya sifat dimiyah diantaranya hasad. Apa hasad? Kalau bahasa kitanya hasud, dengki, itu sifat namanya sifat dimiyah, sifat yang tercela, makanya dihilangkan. Sehingga waqala ba'dul arifin, sebagian para ulama arif billah, salah satu la tustajabu da'watuhum, ada 3 perkara sehingga doanya tidak diijabah. Ada 3 perkara
doanya tidak diijabah. Satu, aklul riba, aklul haram, yaitu makanan haram. Walaupun Allahumma ya goni agnini tetap tidak akan diijabah. Kenapa? Selalu makan haram. Yang kedua, mengakibatkan doanya itu ditolak oleh Allah. Wa muksirul gibah, banyak omong gibah. Di sana gibah, di sini gibah, di grup TKN gibah, silaturahmi gibah, gibah aja terus. Di mana-mana gibah. Nah, efeknya, akibatnya daripada sering gibah, maka walaupun Allahumma minta apapun ditolak oleh Allah. Kenapa? Penghalangnya muksirul gibah, suka memperbanyak gibah. Waman kana fi qalbihi ghillun aw hasad lil muslimin wa ruwiya at-Tirmidzi. Yang ketiga, waman kana fi qalbihi, barang siapa di dalam hatinya ghillun, unak-unak, ngegerutu, ngomong mah kagak tapi enak muak sama Pak Lutfi. Ngomong mah biasa, Pak Lutfi, yeuh cager, sehat, alhamdulillah. Kumaha yeuh rokok yeuh, ayo kita ngopi. Tapi hatinya ngancem. Awas si Pak Lutfi nih. Gondok tuh. Nah, namanya gilun. Akibatnya mempunyai hati unek-unek yang begitu, yang gondokan tuh, yang ngegerutu, ditolak doanya. Ini menurut sebagian ulama ahli makrifat. Yang kedua, sifat-sifat cacat, sifat-sifat yang tercela, yakni al-kibru. Apa kibru? Kalau bahasa kita gumede, bahwa ta'adzum yansa'u anir rakyati syaksi nafsi fauqa ghairi, melihat orang itu kecil aja, meremehkan orang. Jadi kibru itu merasa kita hebat, tuh. Orang lain kecil, merasa kita gagah, orang lain jelek, kibir. Ini diantaranya penyakit jelek. Makanya di sini sebagai kita orang yang lagi salik perjalanan menuju Allah, hilangkan. Bahkan kita bersyukur kepada Allah melalui karomah apa? Kita dikasih senjata. Kalimat apa? Kalimat takwa, kalimat thayyibah, kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Itu dikikis dengan kalimat tauhid, kalimat takwa, kalimat thayyibah, yakni la ilaha illallah. Alatna eta, alhamdulillah sadayana orang teh tos dipasihan ku Abah, tinggal diamalkeun. Wa amariyau, dan selanjutnya sifat-sifat yang tercela yang harus kita singkiri, harus kita hilangkan sebagai orang yang salik menuju Allah, riya. Apa itu riya? Bahwa tolabul manjalati fi qulubin nasi. Yang namanya riya itu mencari pangkat di dalam hati manusia. Pengen di alam. Ku pinter, pengen di alam, ku pinternya, ku kaya, ku pengen di alam dengan kayanya. Gua loh. Gua loh. Kalau orangnya pinter, gua lo yang pinter. Kalau yang kaya, gua lo yang kaya. Itu riau. Jadi sifatnya itu pengen dipuji terus, diangkat, dipuji gitu, ria. Jadi termasuk itu namanya sifat-sifat dimiyat, sifat-sifat yang tercela.
Wa amat tafahur, dan selanjutnya sifat-sifat yang tercacat ini yaitu ngerasa gede. Merasa gede apalah bahasa kitanya ya? Merasa besar. Bahwa musyahatul makarimi awal manakib min hasbi wa nasabin wa ghairi dzalik. Merasa panghebatnya, merasa pangmulianya, pang derajatnya paling tingginya dibandingkan yang lain. Turunannya turunan Abuya saya. Turunnya Pak Presiden saya mah. Bangga itu. Itu tafahur, ngerasa gede, ngerasa agung. Namanya tafahur. Seperti itu kita sebagai salik ya dihilangkan dengan alat. Alhamdulillah kita udah ditalkin, dikasih alatnya 2, yakni zikir jahar sama zikir khafi. Zikir jaharnya la ilaha illallah, zikir khafinya di dalam qalbu terus aja, jangan sampai dijaharkan. Itu. Wa amal gibatu fahiya antadzakara akhaka bima fihi wa ta'lama annahu law sami'ahu la karihahu sawa'un kana fi badanihi wa qawlihi au fi'lihi wa dinihi wa dunyahu wa sawbihi wa darahu wa dabatihi. Berarti wadarihi berarti di atop dari fi badani au darihi wadabatihi. Di antaranya sifat-sifat yang tercela tadi, gibah. Gibah itu berbicara jelek sama orang lain, seperti kita ngomongin temen rekan kita terus ada digojlok, digosipin terus aja, baik ucapannya atau pekerjaannya nggak ada bagusnya. Wah, itu Ustadz Darto berjamaah, ngapain tuh berjamaah? Ada sesuatu, ya Allah. Padahal mau ke agama kan, tujuannya mau ke bawah ibadah, tetap aja. Wah, Ustadz itu begitu amat sih. Pekerjaannya walaupun baik, tetap aja. Wah, kerjaan begitu, ucapannya begitu, terus aja. Nah, itu namanya gibah. Gibah. Makanya hilangkanlah sifat-sifat yang tercela, karena tidak akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaginya masih ada penyakit-penyakit batin. Makanya terus aja kita dikasih alat oleh bangsa untuk mendekatkan dirinya kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Wa amana mimatu fahiya naqlul kalami ba'din nasila ba'din ala wajil ifsadi bainahum qala ta'ala wala tutikula hilafin mahin hamazin masyain binamimin wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata anumamun. Selanjutnya diantaranya sifat-sifat yang tercela yaitu namimah. Apa namimah? Adu domba. Nakulu kalami ba'danas ila ba'din. Itu namanya itu ngadu domba. Dibentokin Pak Lutfi sama Pak Melki. Diadu tuh. Pak Lutfi segitu-gitu gini. Ntarnya dari sini ke sana. Tuh Pak Lutfi begini. Ngadu domba. Dan itu termasuk yang ngadu domba itu penyakit batin yang harus dihilangkan.
Sehingga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, diriwayatkan Syaikhan itu Bukhari Muslim, tidak akan masuk surga bagi orang yang suka ngadu domba. Auzubillahi min dzalik. La yadkhulul jannah an-numamun. Tidak akan masuk surga bagi orang yang suka ngadu domba. Untuk itu, sesudahnya penyakit-penyakit yang tadi itu dihilangkan, ya, maka bagaimana mestinya kita dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, dihilangkan sifat-sifat jelek, diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Wa amma kasratul kalam faya sifatun madbumah, termasuk banyak omong, banyak ngoceh, ya, ngomongnya bukan secara umpamanya untuk ibaratnya ibadah, ngomongin orang, termasuk banyak omong itu sifat madbumah, sifat yang jelek. Li anaha yutaladu minha umur muharramah, bisa mengakibatkan perkara yang jadi haram gara-gara ngomong. Makanya dipesan oleh baginda Nabi, man kasura kalamu kasura saqatuhu wa man kasura saqatu kasrat dunubuhu wa man kasrat dunubuhu fanar aula bihi. Barang siapa banyak bicara, man kasura kalamu, barang siapa banyak bicara maka banyak kesalahan. Tiap-tiap banyak omongnya pasti orang tersebut banyak kepleset, banyak kesalahan. Waman kasuro sakatuhu, barang siapa banyak salah, nah kasurat dunubuhu, maka banyak dosanya. Waman kasurat dunubuhu, barang siapa banyak dosanya, fanar aula, dimasukkan di api neraka. Maka baginda Nabi berpesan, la tukassirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak omong selain zikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi. Karena sesungguhnya banyak omong hilang daripada zikir kepada Allah bisa memperakibatkan kerasnya hati. Qaswatul qalbi, keras. Ngomong ngejubrak baik, zikir hobinya hilang. Ngomong macam-macam. Jadi di sini sesungguhnya orang banyak omongnya itu bigori dikrilah, tapi bukan untuk berzikir kepada Allah, mengakibatkan apa? Qaswatun lil qalbi, hatinya keras. Sedangkan kerasnya hati lebih keras daripada batu. Batu keras, tapi hati manusia yang lebih keras. Makanya dipesan oleh Rasulullah, jangan banyak berbicara, boleh berbicara seperlunya. Perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena mau amaliyah, ya. Serah Pak Ustaz. Ini kan penumpang. Iya. Hah? Taman ternyata enggak kok ini. Ada datang lagi Ferry. Yang selain ini buat Ferry. Yang lainnya kasihan sepuh-sepuh. Mungkin ini saja, mohon maaf atas segala kesalahan keliruan maupun baca atau segi penyampaiannya yang kurang pas. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.